Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 40, pengen ngerasain hubungan jarak jauh. Lah, bayar berapa? Tanya Wiwin tergagap. Bayu terus melangkah hingga Wiwin yang kini mundur telah mentok di sofa. Masih tanya berapa? Seringai Bayu terus saja maju. Dan Wiwin yang gelisah memaksakan dirinya untuk terus mundur. Hingga Wiwin terpekik saat tubuhnya kini terjengkang di balik sofa. Bayu terbelalak hendak menolong Wiwin. Tapi malah ikutan jatuh. Tubuh mereka merosot dari sofa tempat duduk sampai ke lantai. Bayu kini menindih Wiwin. Wiwin melebarkan matanya menatap manik mata Bayu. Haish, Bayu seketika memegang keningnya yang terasa sakit dijedutkan Wiwin. Wiwin mengusap-ngusap keningnya juga. Kau mau membunuhku ya karena tidak mau bayar hutang? Kesal Bayu di atas tubuh Wiwin. Wiwin membelalakkan matanya. Bukan begitu. Habisnya posisi kita seperti ini aku tidak nyaman. Wiwin melihat situasinya kini. Bayu pun melihat ke arah tatapan Wiwin. Seketika ia pun mencoba untuk bangkit tapi cukup kesulitan. Karena kakinya di atas sofa. Kenapa? Tanya Wiwin. Tunggu, ada sedikit masalah. Bayu melihat ke arah kakinya. Wiwin mencengkram karpet bulu di belakangnya. Lalu melihat kepalanya yang merasa nyaman. Ternyata sedang dilindungi oleh telapak tangan Bayu. Oh ya Tuhan, kenapa aku berdebar karena masalah sepele ini? Batin Wiwin melihat ke arah lain. Bayu terlihat kesulitan untuk berdiri. Hingga memakan waktu sekitar 5 menit barulah Bayu tumbang di samping Wiwin. Ceka, situasi menyedihkan macam apa ini? Gerutu Bayu. Wiwin melihat ke arah lain. Wiwin beralih ke Bayu. Kamu mengambil ponselku? Tanya Wiwin. Ah, iya. Bayu mengeluarkan ponsel Wiwin dari saku jaketnya yang pakai sleting. Wiwin mengambil ponselnya dan terbelalak. Melihat banyak panggilan tak terjawab dari Raldo sang manajer. Mati aku. Gumam Wiwin segera menelpon balik Raldo. Wiwin menjauhkan ponselnya seketika. Saat Raldo benar-benar seperti emak-emak, menyambarnya dengan omelan panjang. Maaf Do, panjang ceritanya bagaimana situasinya? Tanya Wiwin mengalihkan. Wiwin mengangguk-ngangguk. Mendengar pembicaraan Raldo mengenai karirnya. Apa, Cika, dia pelakunya? Pekik Wiwin syok. Wiwin menoleh ke Bayu yang berwajah datar. Gawat, dia marah. Batin Wiwin. Maaf Do, aku matikan dulu ya, nanti aku telepon lagi. Wiwin menyimpan ponselnya dan mendekati Bayu. Dengan ekspresi anak kecil yang takut kena marah. Tanpa sadar bibir Bayu berkedut menahan senyumnya.
Keluarlah, usir Bayu. Hah, lalu bagaimana bayarannya? Bisa pakai black card tidak? Cecar Wiwin. Aku akan tagih saat waktunya tiba. Balas Bayu mengambil kunci mobil cadangannya dan melemparnya ke Wiwin. Wiwin menangkapnya dengan mudah. Lalu melihat ke arah Bayu dengan raut wajah tanda tanya. Pakai mobil itu. Bayu melenggang pergi keluar dari apartemennya. Wiwin hendak mengikuti Bayu. Persekian detiknya ia tak sengaja melihat pantulan dirinya di cermin lemari kaca Bayu. Ah, gembel dari mana ini? Pekik Wiwin. Wiwin memainkan tangannya, gerakannya sama. Wiwin melihat ke arah pakaiannya dan matanya membulat seketika. Ah, mesum. Jerit Wiwin. Wiwin keluar dari apartemen Bayu dengan pakaian kebesaran. Kaos putih milik Bayu dan celana panjang milik Bayu dilipat bagian bawahnya. Wiwin yang memiliki tubuh tinggi dan bagus, sudah pasti cocok dengan pakaian apapun. Wiwin memukul setir mobil Bayu sambil mengomel-ngomel. Kapan dia mengganti pakaianku? Kesal Wiwin menyilang bagian dadanya. Wiwin masuk ke apartemennya. Dan tersentak melihat Raldo ada di dalam apartemennya. Wiwin, bagaimana keadaanmu? Raldo berlari dan menangkup pipi Wiwin. Wiwin tersenyum kikuk. Maaf Aldo. Wiwin melepaskan tangan Raldo perlahan. Tidak mau manajernya itu tersinggung. Dari mana saja kamu, hah? Tanya Raldo kembali memegang tangan Wiwin. Wiwin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku mohon keluarlah. Jangan sering masuk ke apartemenku. Nanti ada tetangga yang salah faham. Kan kamu sendiri yang menjaga citra baikku. Raldo mengedarkan pandangannya, dan akhirnya ia mengangguk pasrah. Raldo pun keluar dari apartemen Wiwin dengan syarat. Wiwin harus menemuinya, tentu saja Wiwin mengiyakannya. Asalkan jangan di dalam apartemen saja. Wiwin menutup pintu serapat mungkin. Dan menyandar di balik pintu apartemennya. Astaga, kenapa semakin hari dia semakin agresif? Aku jadi takut dengannya, gumam Wiwin mengelus dadanya sendiri. Bagaimana bisa seorang pria masuk ke rumah perempuan, padahal tahu perempuan itu tinggal sendiri? Lucunya lagi dia masuk di apartemenku saat aku tidak ada. Wiwin jadi waspada mengingat cerita-cerita para kru modelnya yang sering bergosip mengenai pria mesum yang tega meletakkan kamera tersembunyi di dalam rumah perempuan. Terutama kamar mandi. Wiwin bergidik ngeri seketika. Lebih baik aku tinggal di rumah mama sama papa, gumam Wiwin mengangguk-ngangguk pelan. Wiwin segera keluar dari apartemennya. Tidak lagi berani masuk ke kamarnya. Yang ia takutkan ada kamera pengintai dipasang oleh Raldo. Bagaimanapun Wiwin seorang model sudah pasti sese adalah tuntutannya.
Tapi namanya direkam diam-diam membuatnya takut. Ah! Wiwin menjerit kaget saat ada mobil yang mengklaksonnya. Wiwin menoleh ke arah mobil itu dan memicing memperhatikannya. Senyum Wiwin merekah sempurna, melihat Xia keluar dari mobil itu dan berlari ke arahnya. Wiwin, Xia. Mereka pun saling berpelukan. Bagaimana keadaanmu? Tadi aku mau ke apartemen Bayu. Tapi dia bilang kamu sudah pergi jadi aku kesini. Wiwin tersenyum lebar tapi senyumnya luntur seketika. Dia mengganti pakaianku Xia, dia mesum. Bisik Wiwin dengan cepat menutupi bagian dadanya. Hah, bukan dia yang ganti tapi aku? Jawab Xia terkekeh. Hah, bagaimana bisa? Tanya Wiwin terkejut. Ayo cepat ikut aku. Kita bicarakan di rumah mami dan papiku. Ajak Xia. Aku bawa mobil aja. Mobil siapa? Tanya Xia melihat arah tunjuk Wiwin. Mobil dialah. Jawab Wiwin. Ya udah, tapi kamu baik-baik aja bawa mobil? Tanya Xia hati-hati. Aku baik-baik aja bawa mobil. Cuma sekarang aku jadi sering berpikiran buruk. Saat aku di dalam rumahku sendiri. Tidak masalah, ayo kita ke rumahku. Kamu tidak kerja Xia? Tanya Wiwin. Suamiku seorang presdir. Dia tidak akan marah kalau aku bolos kerja. Wiwin berdecak saja mendengarnya. Alhasil mereka membawa mobil masing-masing menuju rumah mami dan papinya Xia. Kini Xia dan Wiwin ada di kamarnya Xia. Nak. Bu Ida membawakan banyak cemilan untuk Wiwin dan Xia makan. Makasih, Bu. Ucap Xia tersenyum lebar. Makasih, Bi. Ucap Wiwin juga. Ida tersenyum hangat lalu keluar dari kamar Xia. Tak lupa ia menutup pintu kamar Xia. Syukurlah. Aku lega kalau memang kamu Xia yang ganti pakaianku. Lega Wiwin. Lagian kamu tidak tahu Bayu? Dia itu seorang anak pemilik hotel keluarga Dirgantara. Mana mungkin dia melecehkan perempuan? Kecuali dia mau reputasinya hancur. Mau siapa kek dia? Namanya pria mana bisa dipercaya? Gerutu Wiwin. Ceka, umurmu itu sudah pantas menikah. Apa kamu tidak akan mau menikah? Ledek Xia, apa hubungannya dengan umurku? Tanya Wiwin. Xia tertawa. Tentu saja berhubungan, saat aku hamil dan punya anak. Umurku dengan anakku aja udah beda 20 tahunan. Lah kamu kalau tidak mau nikah mau beda umur berapa dengan anakmu? 30 tahun, saat dia berumur 20 tahun. Kamu udah nenek-nenek, hahaha. Wiwin melebarkan matanya. Sungguh ia tidak pernah berpikiran seperti itu. Pembicaraan mereka begitu lama.
hingga tanpa sadar langit sudah gelap. Sayang. Panggil Layla. Iya, Mi. Saut Syah. Kevin di bawah nak. Syah bangkit dari tidurannya. Sorry ya. Aku sudah bersuami jadi aku harus kembali. Kamu tidur di sini aja, jangan sampai hilang barang-barangku, oke? Wiwin memutar bola matanya dengan jengah. Syah berlari keluar dari kamarnya menuruni tangga. Kevin yang khawatir Syah jatuh segera mendekat ke anak tangga. Syah melompat memeluk Kevin yang dengan gemas memeluk istrinya. Layla dan Noman tersenyum melihat sepasang suami istri itu. Seperti tidak bertemu berhari-hari saja lamanya. Sayang, apa mas? Tanya Syah melepaskan pelukannya dari Kevin. Mau ikut aku? Tanya Kevin lembut mengelus pipi Syah. Ikut kemana mas? Tanya balik Syah yang tidak mengerti. Aku ada urusan kerjaan di Bandung, kamu mau ikut? Tanya Kevin, berapa hari? Tanya Syah, mungkin 5 hari. Jawab Kevin, kenapa lama sekali? Tanya Syah tak terima. Itu sebabnya aku mau membawa kekasih hatiku ini. Kevin mencubit pipi Syah dengan gemas. Syah tampak berpikir lalu menggeleng-geleng kepalanya. Maksudnya apa sayang? Tanya Kevin tidak mengerti gelengan kepala Syah. Aku tidak mau ikut, jawab Syah. Kenapa? Tanya Kevin. Mas, aku pengen ngerasain hubungan jarak jauh. Hehe, mas harus menghubungiku kalau ada waktu ya. Aku akan meletakkan HP-ku di telingaku dimanapun aku berada. Noman dan Layla tertawa mendengarnya. Kevin menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Alhasil ia tidak bisa apa-apa. Saat sang istri ingin tetap tinggal di Jakarta, Syah menemani suaminya ke apartemen. Menyusun barang-barang yang akan dibawa suaminya. Mana jatah aku sayang? Kevin memeluk Syah dari belakang. Syah tersenyum hangat lalu membalik tubuhnya menghadap Kevin. Syah melingkarkan tangannya di leher Kevin dan mencium bibir suaminya. Terjadilah hubungan suami istri itu untuk kesekian kalinya. Mereka saling memupuk rindu, karena akan berpisah selama 5 hari ke depannya. Bayu hanya diam dengan wajah datarnya menyetir mobil Kevin, sedangkan si bos bermesraan dengan istrinya di belakang. Syah mengelus kepala Kevin dengan lembut. Bibirnya melengkung ke atas menatap wajah tampan suaminya, yang kini sedang memandangnya juga. Kevin mencium sepuas-puasnya tangan Syah. Seakan tidak ada bosannya sama sekali. Kamu jangan nakal di sini sayang. Aku tidak mau kamu bertemu dengan Breng. Itu mengerti? Peringatan Kevin menangkup pipi Syah. Iya mas, jawab Syah menyeringai lebar. Kevin mencium seluruh wajah Syah hingga si empunya tertawa kegelian. Kevin berpamitan dengan keluarga Syah.
Kevin tidak bisa meninggalkan Xia di apartemennya sendirian. Lebih baik baginya menitipkan sang istri di rumah mertuanya dibanding rumah orang tua Kevin. Walaupun Xia disayang di sana, tetap saja Kevin lebih mementingkan keluarga Xia. Sebab Kevin mau Xia merasa nyaman. Itulah yang lebih utama bagi Kevin. Tidak ada rasa nyaman yang lebih penting. Selain berada di lingkungan keluarga Xia sendiri, Xia melambai-lambai ke Kevin yang juga melambai-lambai ke arahnya. Noman dan Layla saling berpelukan. Betapa beruntungnya putri kesayangan mereka mendapatkan suami seperti Kevin yang terlihat begitu mencintai Xia. Ayo masuk sayang, ajak Layla. Noman merangkul bahu putri kesayangannya. Di meja makan, bagaimana nak? Apa kamu udah positif hamil? Tanya Layla antusias. Xia yang sedang minum tersedak seketika. Wiwin menoleh ke Xia yang tampak memerah. Mami, kenapa bicaranya di saat Xia makan sih? Kan jadi batuk anak kita, Mi. Ujar Noman menggeleng kepalanya melihat Layla. Noman mengambilkan air minum lagi dan memberikannya ke Xia. Xia meneguknya sampai tandas. Kenapa Mami yang salah sih, Pi? Kan wajar Mami nanya begitu. Dumel Layla. Tapi waktunya tidak tepat, Mi. Jelas Noman. Belum ada tanda-tanda Xia hamil, Mi. Jawab Xia jujur. Datang bulan, kamu udah datang bulan? Tanya Layla lagi. Bulan ini belum, Mi. Jawab Xia. Tuh kan, coba tes. Apanya yang tes sih, Mi? Kemarin Xia udah diperiksa sama Paman Rangga. Yang bilang tidak ada apa-apa di perut Xia. Masa iya udah ada anak sih, padahal baru kemari diperiksa. Layla menyayangkan hal itu jadinya. Noman menenangkan Layla. Dan memberitahu Layla kalau anak itu juga butuh proses. Tidak bisa langsung dapat anak tiba-tiba. Kini Xia dan Wiwin tidur bersama, sambil menatap langit-langit kamar Xia. Bagaimana keadaanmu, Win? Tanya Xia. Baik, jawab Wiwin tersenyum lebar. Apa yang dilakukan Bayu dan Kevin pada Cika? Tanya Wiwin. Entahlah, percayakan semuanya pada Mas Kevin ya. Aku yakin dia akan membalas Ciki-Ciki itu. Ciki-Ciki? Beo Wiwin. Iya, Ciki-Ciki yang menyakitimu itu. Jawab Xia. Wiwin menarik nafas panjang. Kenapa kamu juga ketularan suamimu coba? Dia sering memanggil nama orang dengan sebutan aneh. Xia tersenyum lebar. Tentu saja, dia suamiku sekaligus guruku. Bersambung.